Selamat sore teman-teman Alkademi, Sobat Alkademi dimanapun kita berada. Terima kasih Kang Helmi, para audiens yang hadir, dan terutama terima kasih buat Mbak Ernestasia Siaan. Apa kabar Mbak Ernest? Masih di mute Mbak Ernest? Baik, halo semuanya. Terima kasih udah ngizinin saya buat sharing sore hari ini. Di sana jam berapa nih ngomong-ngomong? Sekarang di sini jam 12:30 siang, jam makan siang. Oke, jadi teman-teman Sobat Alkademi, hari ini kita kedatangan Mbak Ernestasia Rahel Siahaan. Beliau adalah sekarang bekerja di perusahaan ternama ya, data analis di Google, dan bekerja di Belanda. Mungkin ini Mbak Ernest, sedikit kisah nih dari Medan bisa ke Belanda nih ya. Gimana itu ceritanya? Sebelum kita langsung bahas buku reviewnya, sambil perkenalan nih ke para Sobat Alkademi. Saya coba persingkat, soalnya udah berapa tahun ya, udah mungkin hampir 13 tahun. Jadi saya di Medan, kuliah Teknik Informatika Angkatan 2006 bersama Pak Puja di ITB. Kemudian sudah itu saya sempat mengajar di Institut Teknik Harapan Bangsa di Bandung selama 1 tahun, sampai saya dapat beasiswa untuk melanjutkan S2 di Taiwan. Dan sesudah 2 tahun kuliah di Taiwan, saya dapat kesempatan untuk melanjutkan studi S3 di Belanda, dan sampai sekarang, sejak 2013, sampai sekarang saya menetap di Belanda, dan sekarang bekerja seperti yang sudah dibilang Pak Puja di Google Belanda sebagai data analis. Oke, terima kasih Ernest ya. Tuh, gue aja sampai lupa manggil lu Ernest atau Tasya gitu ya. Jadi hari ini kita akan bahas buku apa nih, Nas? Hari ini saya mau sharing buku yang saya baca dari penulis Cal Newport. Dia menulis buku berjudul Deep Work, yang isinya tentang dia sharing kenapa sekarang ini para istilahnya yang dia sebut knowledge worker atau pekerja-pekerja yang lebih banyak mengandalkan pikiran, cenderung sulit untuk bekerja secara fokus atau bekerja secara mendalam, yang dia sebut dengan istilah deep work. Dan di buku itu dia memaparkan kenapa dan bagaimana strategi agar kita bisa mengimplementasikan deep work dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita atau kehidupan personal. Oke, itu sangat menarik ya, dan sangat relevan dengan mungkin kebanyakan Sobat Alkademi di sini bekerja di bidang digital, ada yang engineering, ada yang produk, ada yang desain. Di tengah dunia yang makin overload ya dengan informasi dan distraksi, Mbak Ernest malam ini sore ini akan berbagi gimana caranya kita bisa melakukan deep work ya dari hasil review beliau di bukunya. Silakan Ernest, waktu dan tempat langsung. So, saya akan coba share tiga takeaways atau 3 pesan kunci yang saya dengan waktu yang terbatas ini mudah-mudahan bisa diingat dan bisa diimplementasikan sendiri. Kelihatan ya slide-nya? Oke. Kelihatan. Yes. Jadi 3 aja. Penuh tangannya 4, 3 aja. Yang pertama, pesan yang saya baca dari buku itu yang benar-benar melekat di saya dan bikin mikir, wah berarti saya harus lebih sadar dan lebih intensional untuk melatih fokus saya, karena kemampuan untuk fokus itu cenderung seperti otot yang harus terus dilatih. Kita sering bilang,
nanti tinggal bagi aja waktunya, bagi waktu untuk fokus. Saya bisa kerja 2 jam, fokus ngerjain sesuatu yang ingin saya selesaikan. Tapi sebenarnya nggak segampang hanya membagi waktu untuk fokus. Karena otak kita ketika kita, yang dia sharing di bukunya adalah, ketika kita semakin sering terdistraksi dan harus konteks switching atau mengalihkan perhatian kita dari satu topik ke topik lain atau dari satu hal ke hal lain secara terus-menerus, otak kita jadi tidak lagi tahu bagaimana cara untuk memfilter atau menyaring hal-hal yang tidak relevan. Sehingga ketika kita mau bilang kita mau fokus, sebenarnya kita harus mengeluarkan lebih banyak energi atau lebih banyak upaya untuk bisa benar-benar hanya konsentrasi mengerjakan satu hal. Kalau misalnya saya refleksikan ke diri sendiri nih, saya perhatiin kalau contohnya weekend kemarin saya sakit, jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain, hanya di rumah aja. Dan kalau sakit bosen ya, nggak ngapa-ngapain, cuman baring, nemenin anak sebentar, makan, tapi kurang lebih nggak bisa berkegiatan yang lain. Akhirnya saya jadi lebih banyak bergantung pada HP saya untuk mengisi waktu atau istilahnya menghibur diri lah karena nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau saya perhatikan sehari 2 hari melakukan itu, akhirnya saya jadi seperti nggak bisa lepas dari meraih HP saya. Jadi saya harus seperti kayak kalau ada waktu kosong tuh rasanya kalau nggak ngapa-ngapain, nggak megang HP, nggak ngelihat berita atau nggak ngelihat sosial media atau ngelihat email, rasanya ada yang aneh gitu, nggak bisa saya lepas dari itu. Dan ketika misalnya nanti saya harus kembali bekerja dan fokus, akan selalu ada seperti istilahnya kayak panggilan dari hati kecil untuk mungkin ada email yang harus dilihat atau mungkin ada chat dari teman kerja yang harus dibalas. Di buku ini dia memberikan beberapa contoh bagaimana fokus kemampuan untuk berkonsentrasi itu semakin berkurang ketika kita tidak melatihnya secara intensional. Jadi nggak cukup hanya saya bisa memberikan 2 waktu sejam 2 jam untuk fokus kerja, tapi kalau kita sehari-hari sebenarnya tidak biasa untuk mengalihkan diri kita dari distraksi, sebenarnya kita nggak bisa mencapai titik fokus atau titik kerja yang mendalam yang dibutuhkan untuk benar-benar bisa mengerjakan sesuatu dengan konsentrasi yang penuh. Itu pesan kunci yang pertama. Salah satu contoh lainnya yang dia berikan adalah ketika misalnya kita belajar sesuatu dan kita benar-benar hanya fokus di topik tersebut, yang terjadi di otak kita adalah bahwa neuron yang menembakkan istilahnya link dari satu bagian otak ke otak yang lainnya akan terus-menerus ditembak ketika kita hanya fokus pada satu topik tersebut. Tapi ketika kita misalnya terdistraksi oleh hal lain, maka akan neuron-neuron yang lainnya
istilahnya akan harus bergantian untuk ditembakkan, sehingga kekuatan hubungan antara bagian otak yang harusnya semakin kuat ketika neuron yang sama ditembakkan terus-menerus, jadinya tidak sekuat yang bisa dicapai kalau kita fokus hanya benar-benar fokus di satu topik tersebut berulang-ulang. Itu adalah salah satu contoh bagaimana dia mengilustrasikan bagaimana kita bisa melatih fokus seperti otot supaya semakin kuat. Dan kalau kita tidak melatihnya terus-menerus, maka seperti otot yang tidak dilatih, dia jadi kendor dan kita jadi lebih sulit untuk menguasai atau menyelesaikan suatu topik dengan mendalam. Saya lanjut ke pesan kunci kedua. Ini ada chat. Pesan kunci kedua dan ketiga saya ambil di bagian kedua dari bukunya. Cal Newport membagikan tentang strategi bagaimana kita bisa mengimplementasikan deep work dalam hidup kita. Sebenarnya ada 4 strategi yang dia bagikan, tapi karena kita cuma punya waktu 30 menit, jadi saya coba untuk saya bagikan 2. Kalau ada waktu lebih atau mungkin rekan-rekan malah bisa mendapat bukunya, bisa baca juga sendiri. Jadi strategi yang pertama itu adalah untuk menciptakan rutinitas kerja mendalam. Contohnya, dia memberikan beberapa cara untuk menciptakan rutinitas ini. Yang pertama, kita menciptakan konsistensi dalam keseharian kita untuk istilahnya untuk mengadakan kerja yang waktu untuk kerja secara fokus dan mendalam. Ada beberapa istilahnya beberapa cara untuk bisa melakukan konsistensi, untuk bisa menciptakan konsistensi ini. Ada beberapa orang yang mungkin mereka suka 2 minggu retret, dan di retret itu mereka benar-benar fokus mengerjakan suatu topik sampai selesai. Tapi ini mungkin nggak semua orang bisa melakukan menciptakan konsistensi seperti itu dalam hidupnya. Jadi bisa juga ada orang-orang yang misalnya di kantor saya nggak bisa kerja mendalam karena harus banyak meeting, banyak email, banyak chat, grup chat dari teman-teman satu tim. Maka saya menciptakan misalnya blok waktu dari jam 7 sampai jam 9 malam untuk fokus kerja mendalam, misalnya. Dan yang dimaksud dengan fokus kerja mendalam ini mungkin misalnya seperti brainstorming, inovasi, desain suatu produk baru, apapun yang butuh benar-benar untuk fokus terhadap suatu topik. Salah satu cara lain untuk menciptakan konsistensi, misalnya dengan menciptakan suatu rantai kegiatan kerja mendalam. Contohnya begini, jadi kalau tadi kan kita bisa misalnya dalam satu hari saya punya blok waktu 2 jam di akhir hari atau di awal hari, saya mengerjakan suatu topik dengan benar-benar fokus di satu topik tersebut. Tapi mungkin nggak semua orang punya waktu tambahan seperti itu. Di buku ini dia memberikan suatu contoh, ada dari seorang komedian bernama Jerry Seinfeld yang ketika ditanya bagaimana dia bisa terus-menerus menciptakan komedi baru, materi komedi baru, dia memberikan apa yang disebut dengan metode rantai. Jadi setiap hari, dia hanya bilang setiap hari saya tulis satu materi komedi baru. Tapi saya lakukan itu setiap hari. Sampai nanti akhirnya tercipta rantai ciptaan. Dan saya usahakan agar rantai ciptaan itu tidak putus. Jadi misalnya kalau ada rekan yang sedang mengerjakan tesis S2, tapi harus sambil kerja, saya nggak bisa menciptakan blok waktu 2 jam setiap hari untuk itu, tapi saya bisa menciptakan rantai, misalnya rantai menulis
3 halaman setiap hari. Dan setiap hari saya pastikan 3 halaman, 3 halaman, 3 halaman, sampai akhirnya tercipta rantai ciptaan tersebut. Selain menciptakan konsistensi seperti ini, ada satu lagi tips yang dibagikan oleh Cal Newport untuk membantu menciptakan rutinitas adalah meminimalisir godaan untuk tidak konsisten. Jadi contohnya supaya gampang, saya melakukan semua itu di waktu yang sama. Jadi saya nggak perlu mikir kapan misalnya saya bisa meluangkan waktu untuk kerja mendalam itu. Setiap hari saya langsung berikan misalnya slot di kalender saya, atau beritahu pada orang-orang bahwa saya tidak bisa diganggu di jam yang ini, dan melakukan itu di waktu yang sama setiap hari, atau setiap minggu, atau setiap tahun, tergantung konsistensinya seperti apa. Berikutnya, misalnya saya juga melakukannya di tempat yang sama, sehingga saya tidak harus habis waktu untuk berpikir bagaimana saya ke sana, saya mau ke tempat yang mana sekarang. Kalau saya punya kamar kerja, maka saya tutup pintu kamar kerja saya dan saya hanya fokus di situ. Atau kalau saya biasanya saya bisa pergi ke kafe untuk bekerja, untuk melakukan kerja mendalam saya, maka saya pergi ke kafe yang sama, supaya saya tidak harus pusing memikirkan saya mau kemana, bagaimana caranya, nanti macet nggak, karena pergi ke tempat yang berbeda, dan seterusnya. Yang berikutnya, mungkin agak, tadi ketika saya sebut bekerja di kafe, mungkin agak kelihatannya kontradiktif ya, tapi kan mau fokus, tapi kenapa harus pergi ke tempat seperti kafe? Sebenarnya di dalam buku ini dia juga mendeskripsikan bahwa kerja yang mendalam itu nggak berarti hanya kerja selalu terisolasi. Kita juga bisa kerja mendalam di lingkungan yang kolaboratif. Intinya adalah, seperti misalnya kalau di kantor, sekarang banyak kantor yang bentuknya lebih terbuka ya, open space. Jadi semuanya sharing meja di ruangan yang sama, sebagainya. Meskipun terbuka seperti itu, kita juga bisa tetap melakukan deep work. Kuncinya adalah ketika kita berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan kolaboratif, di momen kita mau melakukan deep work atau kerja mendalam, kita mengupayakan agar interaksi kita fokus pada topik atau tujuan yang ingin kita capai dengan deep work tadi. Jadi kalau misalnya nanti, kalau bisa, tidak ada distraksi, misalnya tiba-tiba meeting untuk topik lain, atau misalnya harus membalas email untuk topik yang berbeda, sehingga kita tidak harus selalu konteks switching atau mengganti, istilahnya mengganti topik yang sedang dipikirkan di otak kita setiap saat. Satu lagi sebelum saya pindah ke strategi yang kedua adalah bahwa untuk bisa konsisten dengan rutinitas kita juga harus memberikan kesempatan pada diri kita untuk shutdown atau istirahat dari kerja mendalam. Jadi ketika kita mau bilang kita mau kerja mendalam misalnya 1 jam setiap hari atau 2 jam setiap hari, pastikan bahwa kita juga memberikan waktu bagi diri kita untuk istirahat. Saya sudah jam 9 atau jam 10 malam, saya tidak deep work, atau saya tidak memikirkan urusan kerjaan. Atau ketika akhir pekan, kalau bisa, saya menyisihkan waktu untuk misalnya pergi ke alam, atau pergi rekreasi bersama keluarga, yang yang membiarkan otak saya untuk tidak harus fokus pada topik pekerjaan atau topik deep work di saat rehat. Yang strategi kedua, yang menurut saya juga cukup menarik, adalah melatih diri untuk bisa bosan. Ini kembali lagi terkait dengan yang tadi saya bagikan tentang kemampuan untuk fokus itu seperti otot. Karena dengan kita bisa bosan atau tidak harus selalu mendistraksi diri kita dengan berita atau dengan media digital,
maka kita bisa membiasakan diri kita untuk masuk ke dalam suatu aliran di mana suatu flow atau di suatu kondisi di mana otak kita bisa berpikir dengan tenang dan bisa berpikir dengan fokus. Saya mau bagikan satu hal yang terus-menerus terkait juga dengan pesan kunci yang pertama yang terus-menerus diulang di buku ini adalah bahwa ketika kita terus-menerus mengalihkan perhatian kita dari satu konteks ke konteks yang lain, terutama online, sebenarnya berdasarkan penelitian yang dia bagikan di bukunya, ini mempunyai efek negatif yang jangka panjang terhadap otak kita. Jadi benar-benar penting untuk melatih diri kita agar kita bisa diam tanpa harus ada distraksi dari media digital atau dari internet dan sebagainya. Beberapa cara yang dia bagikan untuk bisa melatih diri ini, contohnya misalnya melakukan apa yang dia sebut sebagai meditasi produktif. Jadi kalau bilang meditasi, biasanya yang terpikir saya seperti pose duduk, tenang, tutup mata, napas masuk, nafas keluar, tapi yang dia sebut di dalam bukunya meditasi produktif. Contohnya, misalnya melakukan kegiatan di mana fisik kita bekerja, tapi otak kita bisa dalam keadaan yang istilahnya tidak harus bekerja. Jadi contohnya kalau misalnya saya lari, saya bisa lari tapi tidak harus pikiran saya bisa mengawang kemana-mana. Di saat pikiran saya bisa mengawang-awang ini, sebenarnya saya memberikan kesempatan pada pikiran saya juga kadang untuk mendapatkan inspirasi. Contoh lainnya yang dia sebutkan di dalam bukunya, misalnya ketika sedang mandi atau sedang kalau kan kadang-kadang suka ada istilahnya dapat inspirasi eureka ketika lagi di kamar mandi. Di situ adalah salah satu contoh juga di mana badan kita sedang melakukan sesuatu, tapi pikiran kita tidak harus fokus, sehingga akhirnya kita membuka kesempatan pada pikiran kita untuk mendapat inspirasi, mungkin secara subconscious atau di bawah sadar kita, otak kita tetap bekerja sebenarnya, sehingga dan tanpa distraksi yang kita dapatkan biasanya dari media digital, otak kita yang sedang bekerja di bawah sadar ini akhirnya bisa mengirimkan pesan ke atas bahwa ada inspirasi yang datang. Selain itu, dia juga memberikan pesan untuk daripada kita menjadwalkan untuk fokus, jadwalkan untuk terdistraksi. Jadi daripada saya bilang, oh saya slot 1-2 jam ini untuk kerja fokus, lebih bagus saya slot misalnya setengah jam di pagi hari, setengah jam di malam hari untuk saya bisa ngapain aja di sosial media. Sehingga dengan begitu saya lebih intensional akan waktu saya yang lainnya, karena saya sudah punya slot waktu untuk hal-hal yang mahal buat otak saya, yaitu tadi terdistraksi dengan sosial media. Dan waktu-waktu lainnya yang saya punya di sepanjang hari, saya bisa jadwalkan untuk either kerja yang fokus, atau misalnya saya benar-benar bisa pikir, oh kalau saya kalau saya ini bukan jadwalnya untuk like scrolling internet atau nonton video YouTube tanpa henti, apa yang bisa saya lakukan lainnya. Jadi kita benar-benar diajak untuk berpikir bagaimana kita bisa mengisi waktu kita dan melatih otak kita untuk tidak ketergantungan dengan distraksi sepele atau distraksi kecil. Itu 3 kunci pesan kunci yang menurut saya
paling tidak buat saya pribadi paling menarik dari buku ini. Tapi masih banyak hal lain yang bisa dipelajari dari buku ini. Jadi kalau punya waktu dan kesempatan untuk dapat bukunya, silakan dibaca dan direfleksikan. Oke, thank you Ernest atas sharing-sharingnya tadi ya. Jadi teman-teman dari Mbak Ernest sudah berbagi bagaimana sih cara kerja deep work di tengah dunia yang penuh distraksi ini gitu ya. Bahwa kemampuan itu harus dilatih dan tadi udah di-sharing beberapa strateginya. Salah duanya adalah menciptakan rutinitas dan berlatih untuk bisa bosan. Teman-teman, kita masih ada waktu untuk ngobrol-ngobrol, jadi silahkan bagi yang mau bertanya di kolom komentar. Nanti Mas Arief tolong boleh disebutkan kalau udah ada yang komen ya. Ini saya juga lagi menerima banyak pertanyaan nih melalui jalur yang lain ya. Ternyata edisi perdana kita Rabuku, hari Rabu udah baca buku, hari ini cukup banyak audiensnya. Ini ada pertanyaan dari rekan kita, Tito di Depok. Kalau di sana ini maksudnya Google ya, ya, ada semacam kesepakatan nggak sih atau aturan biar tim itu bisa bekerja, bisa dapat deep work-nya gitu loh. Ya, gimana kira-kira? Jadi salah satu masalah yang kayaknya hampir semua kantor punya ya, banyak meeting, banyak email. Salah satu cara yang diambil oleh setiap tim, biasanya mereka punya entah misalnya 1 hari dalam seminggu no meeting day atau focus day, atau kadang ada juga misalnya satu departemen 1 minggu tiap quarter no meeting atau atau fokus no meeting week, 1 minggu tanpa meeting atau 1 minggu untuk fokus. Dan ini biasanya cukup berguna, lumayan nggak meeting 1 hari. Oke, tapi benar nggak sih kalau di Eropa sana memang sangat mengedepankan work-life balance sebenarnya. Jadi tadi kan memang sempat mention weekend, ayo dong rekreasi gitu ya. Mungkin agak berlawanan nih dengan hustling culture-nya di Indo ini sekarang tech startup tuh kayaknya tanggal merahnya udah dihapus gitu dari kalender. Nah, bisa sharing nggak sih ada perbedaan nggak? Karena kan Eros juga beberapa kali masih sering ke Indo kan. Kalau di sana tuh gimana ya? Kan harus bisa deep work tapi juga harus bisa relax kayak gitu. Benar sih di sini work-life balance. Tapi kalau bicara startup, saya rasa di mana-mana kalau masih baru apa sih istilahnya, baru menjajaki atau baru merintis sesuatu, pasti karena mengejar momentum ya, jadi kadang lebih banyak effort dan waktu yang harus dikeluarkan dari biasanya. Tapi kita kesampingkanlah startup dan kondisi seperti ini. Untuk pada umumnya memang di sini sudah jadi bagian dari budaya dan juga bagian dari peraturan pemerintah juga bahwa ilegal untuk bekerja misalnya di malam hari di kantor, atau misalnya bahwa setiap orang itu dilindungi bekerja memang 40 jam per hari per minggu atau tergantung kontraknya. Sehingga tapi maksudnya peraturan pemerintah ya peraturan pemerintah, tapi kalau misalnya kulturnya nggak gitu, sama aja kan cuman tertulis di kertas. Untungnya di sini kulturnya juga benar-benar seperti itu, sehingga kalau misalnya kamu kerja di kantor, misalnya masih di kantor jam 5:30 sore gitu, kadang malah istilahnya di side eye, kayak dilihatin sama teman kantor, kamu kenapa masih di sini jam segini, kira-kira begitu. Jadi ada bagian di mana pemerintah meregulasikan seperti itu, tapi juga ada bagian di mana semua menciptakan kultur seperti itu, sehingga benar-benar terjaga work-life balance-nya semua. Agak berbeda sedikit nih Mbak ya, kalau kita pulang jam segitu itu ya langsung lihat kok udah pulang ya. Benar-benar. Kok tenggo? Ya kok tenggo gitu kan, jam 5 teng langsung go gitu. Oke teman-teman, masih ada waktu, silakan yang mau bertanya. Untuk pertanyaan kedua tadi, pertanyaan pertama kan ini ya dari kalangan kita juga ya. Ini kalau ada yang mau nanya dari
dari Alkademi akan memberikan hadiah buku yang di-sharing hari ini ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin ada yang datang dari, saya lihat dari Garut ada nih ya, dari Jakarta, dari Malang ya. Silakan bertanya nih, kapan lagi nih kita kedatangan teman sobat Alkademi yang mau sharing langsung dari Amsterdam ya. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Ya, Mas Muhammad Koiron. Siap, makasih Mas Puja. Selamat Langsung, Mas. siang Mbak Ernest waktu di sana. Iya. Mau nanya sih Mbak, kayak kalau tadi kan literally ketika udah join di company ya, kalau seandainya nih kita mau join nih di company tersebut, gimana kita evaluasi bahwa company itu culture-nya ini ya support di board, terus yang tadi ada no meeting atau apa gitu, yang penting nggak ada topik-topiknya gitu Mbak. Itu sih saya itu sih pertanyaan. Makasih Mbak Ernest, Mas Puja. Agak mungkin kadang nggak selalu bisa kelihatan sampai udah di dalam ya. Tapi biasanya saya coba tanya kalau misalnya sedang interview atau misalnya kalau saya punya kenalan yang kerja di situ untuk bertanya kira-kira misalnya apakah sering lembur, seberapa sering lembur. Itu jadi contoh juga kan. Kadang lembur ada yang karena memang ngejar deadline proyek tertentu. Tapi yang saya perhatikan kadang sering juga karena nggak sempat di waktu yang sudah ditentukan dari jam 9 sampai jam 5 atau 6, nggak sempat untuk ngerjain kerjaan yang sesungguhnya karena kebanyakan email, kebanyakan meeting, sehingga akhirnya saya terpaksa lembur. Nah, jadi itu bisa jadi salah satu indikasi kalau misalnya sering lembur. Kenapa lembur? Apa memang nggak punya waktu di hari atau waktu yang biasanya untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditentukan. Salah satu caranya. Oke, ada pertanyaan ini tambahan? Ya, silakan. Ya kadang kan pada proses interview sih emang susah Mbak ya kalau emang nggak punya orang dalam ya. Kadang kan ketika interview HR ataupun user bilangnya ya tim ini oke kok, kerjanya oke ya, pokoknya dipoles sebaik mungkin, tapi ya ketika udah join kadang wah ternyata gitu Mbak. Mungkin ada pertanyaan apa ya, pertanyaan penguji atau apa gitu yang bisa kita pancing, oh ternyata gini nih. Saya biasanya lihat situasi juga sih gimana, karena kalau misalnya saya paling lembur, kalau enggak tanya workload-nya, kalau weekend saya di ekspektasi untuk balas email nggak, atau misalnya untuk kadang masih ada panggilan on call nggak. Kalau misalnya biasanya tim kerja ini biasanya waktu kerjanya, jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, pada pulang jam berapa dari kantor, kayak gitu. Tapi kayaknya kalau nanya jam kerja bisa bohong ya. Kalau misalnya, tapi mungkin tanya ekspektasi kerjaan di waktu weekend. Kayak saya ada ekspektasi untuk kerja waktu weekend nggak, atau dibalas email nggak waktu weekend. Biasanya itu jadi pertanda. Kalau misalnya ada ekspektasi seperti itu, ya. Kalau di sana rata-rata enggak ya? Enggak Rata-rata enggak. Oh. Saya kalau balas email di luar jam kerja, ditanya sama manajer saya, kenapa kamu masih kerja jam segitu? Oh, kalau saya balik nanya. Kalau saya balik nanya, kenapa kamu nggak balas jam segitu? Balik lagi ke kultur sih, kayak kultur tim dan kultur perusahaan, karena di satu perusahaan yang sama bisa jadi tim yang berbeda, manajernya justru nanya balik, kamu kenapa pengen libur minggu depan, padahal kan kita banyak kerjaan, padahal kan libur hak saya. Padahal di perusahaan yang sama bisa beda-beda. Jadi mesti kenal bosnya juga ya, lihat-lihat manajernya. Tapi menarik nih mungkin untuk sekalian menjawab. Mas Khairon, terima kasih pertanyaannya. Nanti akan dihubungi Mas Arief untuk ditanyain alamat pengiriman. Nanti ada hadiah dari kita.
Sebenarnya sekarang tuh menarik ya Mbak Ernest ya. Di Indonesia itu ada satu situs namanya FOMO, ya, FOMO.id atau FOMO.co.id ya, Fear of Missing Out ya. Itu menarik. Jadi kita harus register pakai email kantor. Jadi, tapi kalau lu login itu lu nggak kelihatan namanya, tapi akan kelihatan itu memang orang resmi sono kan. Nah, itu Ya. bisa cerita jeroan. Aha. Jadi, gitu. Jadi itu resmi kan, tapi lo nggak akan tahu siapa yang ngomong. Gitu. Kayak ini, kalau di sini seringnya Glassdoor namanya. Oh, Jadi kayak Glassdoor. cek rating jadi kayak cek rating atau review perusahaan gitu ya. Salah satunya ya. Kalau cek rating Glassdoor juga banyak yang dipakai di Indo. Tapi yang FOMO ini benar-benar gosip. Jadi misalkan, oh di sana ada apa gitu kan. Enak nggak bosnya? Itu kelihatan. At apa? Jadi at email kantor ya. Misalkan at email perusahaan.id gitu. Jadi at perusahaan.id. Jadi kan, oh ini orang resmi. Tapi nggak dibuka. Gitu. Jadi yang FOMO gitu bisa tahu. Agak-agak berbahaya tapi. Benar. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan dari audiens nih. Silakan mungkin yang dari Garut, dari Wira, dari Makassar nih. Wah, luar biasa ya sobat-sobat akademi lucu dari Bandung ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau memberikan apa pesan ya, salam-salam gitu, mungkin testimoni boleh juga. Ini acara perdana jadi formatnya masih bebas. FOMO.id deh Mas kayaknya. FOMO.id atau FOMO.co.id ya. Mungkin Mas Khairon, jangan-jangan teman kantornya udah banyak ya di situ. Begitu. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Rafli dari Garut, bagaimana? Mau bertanya mungkin? Atau mau ngobrol sama Mbak Ernest, mangga nih. Sekalian latihan bahasa Inggris nih. Mbak Ernest kayaknya udah mulai patah-patah ya ngomong bahasa Indonesianya ya. Monggo Rafli dari Garut, silakan. Ya, makasih Pak atas kesempatannya. Izin tanya, kalau deep work itu bisa diselingin dengan Podomoro nggak ya? Pertanyaan bagus. Menurut saya bisa, karena lagi-lagi intinya adalah kita menciptakan konsistensi. Kalau Podomoro itu jadi rutinitas kita, maka kita implementasikan Podomoro. Kuncinya adalah ketika kita mengerjakan Podomoro itu, biasanya kan memang secara teori kita fokus pada satu topik saja ya. Jadi kalau bisa memang mengeliminasi, meminimalisir setiap distraksi yang potensial terjadi seperti email, chat, WhatsApp, HP, dikesampingkan supaya benar-benar bisa fokus di 20-25 menit Podomoro itu. Mungkin sedikit koreksi kalau Podomoro itu developer ya, yang ini Pomodoro kali ya. Maksudnya Pomodoro teknik ya. Ya kan Pomodoro ya, benar ya. Jadi teman-teman tadi yang lagi dibahas sama Mbak Ernest sama Rafli adalah Pomodoro teknik, di mana kita membagi waktu kita menjadi blok-blok tadi gitu. Kalau tadi Mbak Ernest contoh sharingnya adalah 2 jam tadi ya. Kalau di Pomodoro dia agak spesifik ya. Agak spesifik dia per 25 menit ya kalau nggak salah ya. Benar. Kalau nggak salah 25 menit, habis itu 5 menit istirahat. Istirahat. Ya, oke, benar. Oke, ya kita masih ada bisa terima satu pertanyaan lagi. Ada mungkin dari audiens ya. Wah ini banyak teman-teman ya. Ada Ivan ya, ada Aksa. Kalau Ivan, mungkin ada pertanyaan, Van. Gue tembak aja nih, Ivan nih. Pengen nanya nih biasanya nih. Belum. Oh belum, oke. Kang Helmi gimana Kang Helmi? Mungkin ada ingin encourage apa tadi kita untuk teman-teman yang mau baca buku nih, udah kedatangan Mbak Ernest nih. Silakan. Enggak, ini aja apa? Kan ini acara pertama kita nih. Sebenarnya kan yang aku senang dari acara ini kan banyak nih generasi mager zaman sekarang malas baca gitu ya. Terus sekarang didongengin gitu kan, enak banget nih. Jadi once lu tertarik dengan dongeng tersebut, gua mau lebih dalamnya tinggal baca kan gitu ya. Jadi bisa nanya-nanya langsung ke yang udah baca. Ketika tadi ada beberapa poin misalnya kita harus berusaha belajar bosan gitu ya. Itu kan menurut gua menarik, sementara orang menghindari untuk bosan gitu ya. Ini malah diajak untuk ayo belajar bosan yuk gitu ya. Yang di satu sisi biasanya orang-orang kreatif, orang-orang pintar itu udah defaultnya bosenan. Jadi orang-orang kreatif, orang-orang pintar itu biasanya bosenan, terus ketika dia harus terjebak dalam suatu situasi kerja di corporate atau lain sebagainya, dia harus
diajak bosen lagi, yang dimana bosen itu biasanya menjadi bosenan itu biasanya juga ironi ketika kita kerja di corporate yang melakukan hal-hal yang mirip-mirip secara berulang kan. Kita tahu kalau kerja di corporate mana ya dalam 1-2 tahun mungkin mengerjakan hal yang mirip-mirip berulang, sehingga apalagi kalau kerjanya jadi PNS gitu ya, misalnya jadi di BUMN atau di mana, pasti melakukan hal yang berulang, dan itu kayaknya nggak usah diajak bosen, udah bosen gitu kan. Tapi gimana caranya bosennya ya tadi, bosen yang mendorong orang lebih produktif, dan ketika ironi tersebut menarik buat gue, jadi ya deh gue pengen baca bukunya gitu. Jadi seru sih bikin-beginian. Dilanjut Pak Puja minggu depan. Siap, thank you banget Kang Helmi. Itu Mbak Ernest sudah ketemu celahnya ya. Jadi kalau didongengin lebih menimbulkan rasa ingin tahu nih sepertinya nih. Apa mungkin reguler nih Mbak Ernest jadi pendongeng kita nih. Kan ada 4 buku kemarin yang di submit ya, saya pilih 1 ya. Tapi ada 3 buku lain nih. Boleh kapan-kapan sharing lagi buku yang lainnya. Siap, buku yang lain. Oke. Tapi Pak Puja, tapi kalau teman-teman di sini juga ada yang mau sharing, boleh dong ya? Oh boleh dong. Daftar Kita nanti kemana bikin nih? Daftarnya kemana nih? Daftarnya langsung ke hello@alkademi.id ya. Mas Double Arief, L ya? tolong diketik di chat ya. hello@alkademi.id. Jadi memang ini salah satu dari mimpi kami ya untuk turut membantu berkontribusi lah ya terhadap pendidikan bangsa ya. Ya salah satu yang memang sering kita bahas juga, salah satunya ya Kang Helmi, gimana sih ngajak orang untuk senang belajar gitu ya. Dan belajar itu nggak harus yang di dalam kelas, tapi juga model seperti ini ya, ada yang sharing dari Mbak Ernest, bahkan bisa dari teman-teman kita yang ada di luar negeri bisa sharing. Pak Puja, Gitu. satu lagi, kalau bahasan bukunya nih, apakah harus yang relate dengan industri, dengan kerjaan, atau kali-kali aku mau bahas filsafat deh, atau Kang, aku kemarin baru baca bukunya Sujiwo Tejo, nih kayaknya aku mau sharing juga hal yang apa boleh atau gimana, atau ada aturan tertentu bukunya? Kalau sekarang belum ada aturan, Mang. Jadi kita masih fase bebasin aja. Yang penting ada yang mau sharing, Mang. Aku khawatirnya kalau kita batasin, jadi nggak ada yang mau sharing. Oke, siap. Kita Jadi open misalnya saja aku dulu. mau bahas apapun ya, ini kita ajak teman-teman yang Ya, doyan baca apapun, yuk sharing. Ini seru sih. Jadi ya. aku yakin generasi Gen Z ini kan agak mager suruh baca ya, senangnya nonton, senangnya denger podcast. Jadi kalau dikasih kayak ginian, harapannya bisa menjadi apa ya, nge-ignite lah, Romantik, betul. memantik minat baca lebih jauh. Oke, mungkin dari aku sih itu aja nih, karena udah mau maghriban, udah mau habis Pak Puja. Kayaknya Siap. kita ini aja. Siap. Thank you Kang Helmi, Mbak Ernest. Kita sampai di ujung acara. Thank you banget. Mungkin ada pesan penutup dari Mbak Ernest untuk teman-teman Sobat Akademi yang udah hadir hari ini. Ya, terima kasih udah kasih kesempatan buat sharing di sini. Saya harap ada yang berguna, bisa mengimplementasikan kerja fokus, dan sukses buat semuanya. Oke, nah itu makasih. teman-teman, sukses buat kita semua ya. Jadi ini adalah episode perdana di Rabuku Akademi, hari Rabu. Udah baca buku? Semoga bisa menjadi episode-episode yang baik ke depannya. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku kita bisa terhubung ke banyak teman-teman kita yang ada di seluruh dunia. Salah satunya hari ini dengan Mbak Ernestasia yang bekerja di Belanda, begitu ya. Nah, sebagai penutup ada pesan dari sponsor ya kan yang sudah mensponsori acara ini. Terima kasih kepada Fishery Academy dan Radia. Kebetulan nih ada iklan dari Radia nih ya. Monggo Mas Arief, silakan sebelum kita tutup. Ya, selamat sore Pak Puja, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Ya, perkenalkan, saya Arief dari Radia Digital. Nah, kebetulan di Radia Digital ini lagi ada lowongan nih Pak Puja. Ada Silakan. 7 lowongan. Jadi ada front-end web developer, ada .NET developer, ada Golang developer. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa cek langsung ke situsnya di radiadigital.com/id/karir. Nanti di situ bisa langsung daftar di websitenya, kirim email juga bisa. Paling itu aja Pak Puja. Ya, terima kasih Mas Arief. Jadi tadi udah ada lowongan dari tim Radia ya sebagai sponsor acara hari ini. Kepada para Sobat Akademi yang sudah hadir, terima kasih sekali. Semoga bermanfaat konten dari Mbak Ernest. Mari kita terus belajar bersama, tumbuh bersama, dan berdayakan Indonesia. Selamat sore, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.